Pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang atau tanpa gejala memang dibolehkan untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah. Tapi, yang perlu diingat baik-baik, nggak semua pasien bisa sembuh hanya dengan menjalani isoman. Ada beberapa kasus di mana kondisi pasien COVID-19 justru memburuk saat sedang menjalani isoman dan perlu dilarikan ke rumah sakit supaya segera mendapatkan penanganan dari dokter. Nah, kalau kamu atau orang yang kamu kenal lagi menjalani isolasi mandiri, penting nih untuk kamu ketahui tanda-tanda apa saja yang perlu diwaspadai. Jadi, di saat kamu mengalami tanda-tanda tersebut, kamu bisa secepatnya mencari pertolongan medis ke rumah sakit terdekat. Agar lebih waspada, yuk sama-sama kita bahas tanda-tandanya. So, tonton videonya sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Deski dari Halo Dokter. Sampai sekarang, pandemi COVID-19 belum juga selesai nih. Orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 pun masih terus bertambah. Supaya nggak memperberat beban di rumah sakit, pemerintah menganjurkan pasien COVID-19 yang nggak bergejala atau hanya bergejala ringan untuk melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah. Tapi ya, isoman ini kan nggak serta-merta juga bisa langsung dijalani oleh semua pasien COVID-19. Ada beberapa syarat atau ketentuan yang perlu dipenuhi supaya pasien bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Syarat yang pertama, pasien isoman sebaiknya berusia di bawah 45 tahun. Terus yang lansia gimana dong? Ini nyambung sama poin yang kedua, yaitu adalah pasien tidak memiliki penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, ataupun penyakit paru yang kronis. Kalau lansianya memang nggak memiliki penyakit penyerta atau kalau ada penyakit penyerta tapi sudah terkontrol dengan baik melalui pengobatan disiplin, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk isoman di rumah. Tapi sebaiknya tetap dengan persetujuan dokter ya. Yang ketiga, terdapat ruangan di dalam rumah yang terpisah sehingga bisa dijadikan kamar isolasi. Kalau bisa sih juga ada kamar mandi yang terpisah ya. Dan yang terakhir, sebaiknya di rumah tidak ada anggota keluarga yang beresiko mengalami perburukan jika tertular COVID-19. Misalkan seperti ibu hamil, serta orang yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau gangguan daya tahan tubuh. Kalau kamu atau orang yang kamu kenal memiliki syarat-syarat ini, baru deh kamu boleh melakukan isoman di rumah. Terus dok, saat isoman di rumah apa aja sih yang perlu dilakukan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Saya akan coba jelaskan ya. Tapi sebelum itu, saya mau kasih info menarik dulu nih. Kalau kamu mau nanya-nanya langsung ke dokter seputar COVID-19 atau masalah kesehatan lain, kamu bisa banget nyobain layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Praktis dan pilihan dokternya banyak. Kamu bisa konsultasi ke dokter umum, dokter spesialis, bisa juga ke psikolog. Respon dokternya cepat loh, nggak sampai 5 menit, biasanya udah ada jawaban. Bukan cuma itu, penjelasan dokternya juga mudah banget dimengerti dan tentunya tetap akurat secara medis. Mau tanya sesuatu yang personal ke dokternya, bisa banget. Nggak usah khawatir soal privasi, kerahasiaan chatmu dijamin aman kok. Yang bisa baca ya cuma kamu sama dokternya aja. Terus, kalau memang dirasa perlu, dokternya juga bisa ngasih resep obat sesuai dengan kondisimu. Resepnya bisa kamu tebus dengan mudah melalui fitur Halo Shop dan obatnya akan langsung dikirim ke rumahmu. Membantu banget kan? So, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, balik ke pembahasan ya. Jadi, saat isoman di rumah, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, selalu pakai masker meskipun di rumah dan buang masker tersebut di tempat khusus atau yang aman dari jangkauan orang lain, supaya nggak nularin ke orang rumah lainnya. Terus yang kedua, jangan keluar rumah sampai masa isolasi berakhir. Kalau ada kebutuhan, coba minta tolong ke keluarga atau tetangga, terus barang yang dibutuhkan bisa di-drop di depan rumah atau di kamar. Yang ketiga, selama isoman di rumah, selalu stay di kamar isoman dan batasi interaksi langsung dengan anggota keluarga yang tidak terkena COVID-19. Yang keempat, pantau suhu, saturasi oksigen, denyut nadi, serta keluhan yang dialami. Catat semuanya supaya bisa dijelaskan ke dokter yang memantau. Yang kelima, jaga kesehatan dengan rutin makan makanan bergizi, konsumsi vitamin, dan obat sesuai dengan anjuran dokter, cukupi waktu tidur, serta kelola stres dengan baik. Jangan lupa rutin cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Yang terakhir nih, kalau memungkinkan, sempatkan diri untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk memicu sintesis vitamin D dalam tubuh yang bisa mendukung daya tahan tubuhmu. Nah, itulah hal-hal apa saja yang perlu kamu lakukan selama menjalani isoman. Sekarang, saya akan menjawab pertanyaan awal, yaitu kapan pasien COVID-19 yang sedang menjalani isoman perlu dibawa ke rumah sakit. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, nggak semua pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri yang mulus-mulus aja. Karena faktanya, ada beberapa pasien COVID-19 yang kondisinya awalnya baik-baik saja dan terlihat terkendali, kemudian keadaannya memburuk saat isoman.
Kalau sudah begini, pasien perlu mendapatkan penanganan ke dokter. Makanya, selama isoman dibutuhkan banget nih kemampuan untuk bisa mawas diri dan mengantisipasi perburukan kondisi. Supaya kalau itu terjadi, kamu bisa segera mencari pertolongan medis dari fasilitas kesehatan terdekat. Jadi, kalau kamu mengalami salah satu atau beberapa tanda yang bakal saya paparkan ini, segera temui dokter ya. Tanda yang pertama, kamu merasa lemas. Sebenarnya, lemas pas lagi kena COVID-19 itu wajar aja. Tapi, kalau lemasnya sampai bikin kamu nggak bisa beraktivitas sama sekali, ini perlu diwaspadai. Apalagi kalau lemasnya bikin kamu jadi sering ngantuk atau sulit dibangunkan pas lagi tidur. Dalam kasus ini, ada baiknya kamu memeriksakan diri ke IGD ya. Takutnya, hal ini terjadi karena kamu kekurangan oksigen. Tanda yang kedua, kamu mengalami demam tinggi. Demam tinggi yang dimaksud di sini adalah demam yang bahkan tidak kunjung reda padahal sudah minum obat penurun panas. Ini bisa jadi tanda kamu butuh penanganan medis secepatnya. Lanjut ke tanda yang ketiga, kamu tiba-tiba sulit untuk bernafas, apalagi kalau disertai dengan tanda lain seperti bibir dan wajahmu menjadi kebiruan hingga hilangnya kesadaran. Soalnya, ini bisa jadi tanda kondisimu sedang kritis loh. Jadi, coba infokan juga soal ini ke keluarga atau ke kerabat agar bisa mewaspadai jika hal seperti ini sampai terjadi. Dan yang terakhir, kadar oksigen tubuhmu berada di bawah 95%. Saat kadar oksigen di tubuhmu menurun, kamu bisa aja nggak mengalami gejala apa-apa. Oleh karena itu, kamu dianjurkan untuk melakukan pengecekan kadar oksigen setiap harinya dengan menggunakan alat oximeter. Nah, kalau saturasi oksigenmu terus-menerus di bawah 95%, apalagi kalau semakin lama semakin turun, kamu lebih baik segera ke IGD atau vaskes terdekat ya untuk mencari pertolongan medis. Oke, kayaknya sampai segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau saat ini kamu sedang melakukan isoman, semoga info yang saya berikan barusan bermanfaat dan bisa membuatmu tetap waspada ya. Bila perlu, bagikan informasi ini kepada kerabat atau keluarga lainnya juga ya, supaya kalau lagi mengawasi kamu atau orang lain yang sedang isoman, mereka juga bisa waspada. Kalau kamu punya saran terkait topik yang ingin dibahas di YouTube Halo Dokter, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.